Kali ini Pak Adi akan berbagi aplikasi sederhana yaitu jadwal pelajaran ya teman-teman. Eh, Jadwal pelajaran ini berlaku juga untuk kurikulum 2013 ya, bukan hanya kurikulum Merdeka saja. Jadi nanti akan terlihat di sini teman-teman ada SD yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka kelas 1 dan 4 ya. Dan ada juga kurikulum Merdeka pada kelas 1, 2, 4, 5 ya. SMP juga begitu, ada yang kelas 7-nya dan ada yang kelas 8-nya. Nah, baik, kita langsung saja review teman-teman. Di sini silakan teman-teman mengisi identitas, kemudian nama sekolah, nama kepala sekolah, kemudian NIP, tahun pelajaran bisa dipilih di sini ya. Kemudian ganjil genapnya bisa dipilih di sini, dibuat tanggal berapa ditulis saja di sini ya teman-teman yang manual. Nah, di bawah Pak Adi sudah cantumkan referensi dan catatan di sini silakan dibaca. Di sini struktur kurikulumnya yang kurikulum Merdeka dan 2013 diambil dari Kepmen ya. Nah, kemudian jam pelajaran di sini. Cara rinci nanti dapat dilihat di sini. Ya. Lihat detail JP per pekan. Diklik saja di sini. Kalau mau lihat di sini lengkap untuk yang kurikulum Merdeka yang menggunakan alokasi waktu P5-nya per minggu. Ini dia ya. Ini alokasi waktunya. Kemudian untuk yang 2000 kurikulum 2013 juga sudah ada di sini SD SMP. Silakan dilihat. Ini berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku ya. Referensinya sudah tadi di luar. Ya, di sini ada keterangan catatan untuk JPKM yang menggunakan alokasi waktu P5 dengan sistem blok, maka jumlah JP menggunakan JP seperti K13 masing-masing mapel ya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan P5-nya blok itu pakailah panduan yang ini, jamnya ya sama. Ya, tetap yang ini walaupun kurikulum Merdeka misalnya untuk PAI-nya bukan 3 tetapi 4 ya, karena satunya itu adalah untuk P5. Oke. Jadi untuk video kali ini Pak Adi akan contohkan untuk yang menggunakan sistem alokasi waktu P5 itu per minggu ya. Nanti terlihat di sini. Nah, ini aplikasi ini masih berlaku untuk SD ya yang hanya memiliki satu rombel per satu tingkat kelas. Kelas 1-nya satu, kelas 2-nya satu rombel, begitu sampai kelas 6-nya hanya satu rombel ya teman-teman ya. Kalau mau menambah kelas 1A, kelas 1B itu mungkin nanti hubungi Pak Adi untuk membuatkan formatnya. Ini Pak Adi buatkan dulu untuk sekolah-sekolah kecil ya. Kemudian untuk SMP juga begitu, hanya kelas 7 satu rombel, kelas 8 satu rombel, kelas 9 satu rombel. Baik, kita review saja di sini. Pilih di sini misalnya kelas SD teman-teman ya, kelas 1 dan kelas 4-nya yang kurikulum Merdeka untuk tahun ini. Kita klik saja di sini. Oke, ini dia tampilannya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan untuk yang kelas 1 itu 30 JP ya, selain bahasa Inggris dan mulok. Kalau ditambah mulok, silakan diisi di sini nanti di tempat yang kosong ini. Di mana mau ditaruh ya. Ini Pak Adi sudah urutkan misalnya kelas 1 yang KM dan kelas 4 yang KM ini sesuai dengan jam tadi itu, detail jam mengajar. Nah, di sebelah kanan di sini teman-teman Pak Adi buatkan kode mapel untuk kurikulum Merdeka khusus dan kode mapel untuk kurikulum 2013 supaya nanti di sini lebih mudah menandainya ya. Jadi kelas 3, nah ini kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 itu masih menggunakan kurikulum 2013 sehingga kodenya adalah 13 itu. Awalnya 13. Kalau dia kurikulum Merdeka, Pak Adi berikan kode M pertamanya. Kalau A, B, C, D ini kan jadi penanda saja. Dan ini bisa teman-teman ubah walaupun tidak pakai M, terserahlah bagaimana cara teman-teman itu untuk menandai kode ini. Nah, bagaimana cara mengisinya teman-teman? Silakan saja ini sudah Pak Adi urutkan. Ini ya, mulai dari PAI berapa jam, misalnya 3 jam. Berapa PAI? Misalnya 3 jam, taruh berarti 3 jam di sini ya.
Terus MB, pendidikan Pancasila 3 jam, 4 jam misalnya ini untuk kelas 1. Silakan disesuaikan ya, karena ini adalah apa ya, guru kelas yang mengisi, sehingga nanti yang dipindah hanya ini saja supaya tidak tabrakan. PAI saja dipindah kemana, tukar dengan yang di bawah ya. Begitu juga dengan kelas 3, kelas 4, kelas 5. Karena yang akan beda tempat mengajarnya adalah yang menyesuaikan adalah PAI dan ini apa, pendidikan jasmani MH yang di bawah ini. Mana MH? Nah, ini MH. Berderet nanti ini. Silakan disesuaikan sesuai dengan kesempatan gurunya mengajar supaya tidak tabrakan. Ya. Apapun aplikasinya tetap kita akan menyesuaikan teman-teman ya. Menyesuaikan jumlah jam. Nah, ini aplikasi sederhana yang Pak dibuat, tinggal dipindah-pindah saja. Misalnya yang kelas 4 PA ini kan supaya tidak tabrakan pindah ke hari Selasa. Tinggal diubah namanya saja, hapus, pindah-pindah. Apa namanya ya. Oke, ini bisa membantu teman-teman yang kurikulum nanti untuk menyusun jadwal. Nah, ini untuk yang kelas 1 dan kelas 4 saja yang KM. Bagaimana untuk yang tahun ini ada sekolah yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5-nya kurikulum merdeka, tinggal diklik saja yang ini. Ya. Klik, nah ini sudah Pak disesuaikan. Sama lah sistem kerjanya. Seperti yang tadi, kelas 1, kelas 2 KM, kelas 4, dan kelas 5 KM. Ya. Yang lain itu pakai kelas K13 dan ini K13. Cara kerjanya sama. Nah, Pak Adi jelaskan sedikit di sini, teman-teman. Yang merah ini adalah jam 0. Jam 0 ini bisa teman-teman gunakan untuk upacara. Jadi tidak termasuk upacara itu masuk ke dalam JP ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa diatur, jangan diisi di sini. Sehingga teman-teman kalau mengubahnya akan tampil begini. Nah, tidak bisa. Di mana mengubahnya jam ke 0 ini? Silakan masuk ke ubah rentan waktu. Klik di sini. Nah, untuk SD di sini. Untuk jam ke 1 sampai 8. Nah, ini lain jam ke 0 ya. Ini dia, ini 1 sampai 8. Yang diatur pertama adalah jam ke 0, jam berapa mulainya. Di sini ada pilihan jam 7.10 atau jam 7.05, terserah. Misalnya jam 7. Nah, begitu ya. Nanti kalau jam 7 berarti mulainya awalnya di sini jam berapa. Ya. Misalnya awal untuk jam ke 1 sampai jam ke 8 itu berapa? Di sini milihnya. Ada yang bilang sekarang di aturan 7.15. Oke, klik saja 7.15. Ya. Kemudian 1 jam itu berapa untuk SD? Keterangannya kalau kurikulum Merdeka dan 2013 itu masuk 35 ya. Untuk SD. 1 jamnya berapa? 1 jam dalam kelas berapa? 1 jam tembok berapa? 1 jam dalam kelas? 35. Kemudian istirahatnya bisa diganti di sini. Berapa menit? 25, misalnya 15 menit, terserahlah teman-teman, 20 menit, silahkan diganti di sini. Baru teman-teman masuk ke yang tadi. Nah, di sini sudah otomatis jam 7. Ya, tadi kan mulai jam 7 sampai jam 7.15. Nah, upacara. Nah, di sini mungkin terlalu sedikit ya. Upacara di sini mungkin nanti mulainya di sini 7.30 ya. Nah, atau mulai nanti di jam 0-nya ini jam 6.55 bisa. Ada di sana jam 6.55. Coba kita lihat. Jam di sini Pak Adi buatkan nih, jam 6.45 bisa. Atau jam 6.55, 50 di sini bisa, ya. Supaya menjadi di sini 7.15. Nah, terus ini 7.15 ini ganti jam awal masuk kelasnya itu jadi 7.30 untuk ini 7.30. Oke. Nah, di sini ngubahnya teman-teman ya. Ini kan 7.30 jadi setengah jaman lah. Yang ini cara kerjanya sama. Begitu juga yang di bawah teman-teman jam ke 0 sama ya, jam ke 0. Jam ke 0 ini silakan diubah di sini imtak apa namanya. Biasanya jam ke 0 itu ada saja kegiatannya. Kalau Pak Adi Gema 7.30 dan budaya bersih. Ya. Nah, teman-teman aturannya kalau sekarang Pak Adi lihat itu bahwa untuk hari biasa itu Senin sampai
Sabtu, sampai Sabtu itu dikatakan 7 jam. Tapi Pak Adi sediakan 8 jam jadi cadangan saja. Ya. Hari Jumat itu 5 jam. Ya. Ingat 1 jam adalah 35 menit. Ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis berubah. Ini 35 menit. Seperti itu ya cara kerjanya teman-teman ya. Nama guru silakan diubah, mau ditambah juga di sini boleh. Terus ke bawah. Kan hanya 8 ini. Kelas SD. Ditambah lagi di sini tulis nomornya bisa sesuaikan dengan yang ini ya. Misalnya MB 1 jadi 2. Oke. Itu cara kerjanya. Tinggal ditulis saja di sini. Ini tinggal dicetak saja teman-teman. Ini untuk yang SD ya. Kita beralih ke SMP sebelah sini. Oke, yang kelas 7 saja kita klik. Yang kelas 7 saja KM. Sama cara kerjanya kayak tadi. Kalau mau mengubah jam ke nolnya. Misalnya untuk upacara itu mulai jam 6.50 di sini. SMP ya. Jam ke nolnya 6.50 sini teman-teman ya. Terus sampai awalnya itu sampai awalnya mulai 7.30 ini. Istirahat kalau SMP itu 40 menit ya. Kalau mau diubah 35. Tapi aturannya 40 menit 1 jam. Istirahat misalnya diubah 20 menit, oke. Bisa. Atau 20 menit. Nih, ada mana? 20 menit dan nanti otomatis dia di sini 20 menit istirahatnya. 10 sampai 10.30. Ya. Otomatis ya teman-teman ini upacara. Kalau mau mengubahnya di sini ya, kotak yang ini. Jangan di sini tidak terlihat nanti. Yang sebelah kecil yang ini diubah. Misalnya mau ditulis upacara, begitu juga yang di bawah. Nih, tempat G-nya itu. Bisa ditulis kok ini. Ya, itu teman-teman. Apa lagi? Sama cara kerjanya dengan ini. Aplikasinya sebenarnya ini sudah Pak Adi bagikan. Nanti Pak Adi tunjukkan cara mengunduhnya. Oke, ini yang KM kelas 7. Yang kelas 8, 7 dan 8 ini. Oke. Nah, ini KM kelas 7 dan kelas 8 sudah ada. Kelas 9-nya yang masih K13. Tinggal diubah saja namanya. Di sini nama gurunya, kode mapel kurikulum Merdeka dan kode mapel kurikulum 2013. Itu ya teman-teman ya. Cara kerjanya silahkan diubah, sesuaikan ini jumlah jamnya. Kalau jam ini sudah otomatis diubah dari sini. Ubah rentang waktu. Itu saja fiturnya teman-teman untuk jadwal ini. Semoga membantu untuk teman-teman yang masih membutuhkan bagaimana sih cara membuat jadwal untuk kurikulum Merdeka. Dan ini ingat masih mingguan. Di mana P5-nya Pak Adi taruh di akhir ini. Di hari Jumat. Ini pokoknya kalau yang SD itu ada 7 jam. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam. Kalau SMP 10 jam per pekan kalau Pak Adi hitung itu. Ya, untuk P5-nya taruh. Ini per minggu ini. Jadi setiap minggu ada P5 1 jam, 1 jam. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti di kolom komentar saja. Jangan lupa untuk mendukung Pak Adi membuat video, klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng. Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video Pak Adi yang lainnya. Dan jangan lupa like ya. Supaya lebih lancar Pak Adi membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.